Skenario-skenario dalam topik ini adalah proyeksi bagaimana bumi ini akan terlihat di masa depan apabila kondisi lingkungan dan sosioekonomi berubah. Hari ini kita akan membayangkan dua skenario Indonesia di masa depan apabila terjadi perubahan iklim. Dua skenario masa depan ini akan terjadi melalui keputusan yang diambil baik melalui komunitas dan lembaga dalam cara mereka mengelola sumber daya alam, mengejar pembangunan ekonomi, dan berinvestasi di masyarakat. Dua dunia yang kontras itu kita sebut sebagai green phase dan brown phase. Green phase adalah masa depan yang berkelanjutan dengan pembangunan inklusif yang menghormati batas-batas lingkungan, di mana jejak ekologi akan mengalahkan pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, stok ikan yang terlalu banyak dieksploitasi dan ditekan oleh kondisi iklim dikelola oleh kebijakan berkelanjutan yang berbasis pada sains. Namun, tidak selalu mudah bagi nelayan yang awalnya harus mengurangi jumlah ikan yang mereka tangkap untuk membiarkan stok ikan menjadi pulih. Dengan adanya bantuan dari lembaga lokal dan nasional, banyak komunitas nelayan yang berhasil menemukan cara untuk meminimalkan dampak negatif pada mata pencaharian mereka. Di level global, negara-negara bekerja sama satu sama lain di forum multinasional seperti Regional Fisheries Management Organization. Negosiasi kuota tuna menjadi lebih seimbang di antara negara-negara anggota. Hal ini memberikan dampak positif bagi negara berkembang seperti Indonesia, di mana sektor perikanan skala besarnya mendapat manfaat dari peningkatan alokasi dan akses terhadap ikan tuna dalam batas yang berkelanjutan. Karena perbaikan di sektor perikanan baik dalam skala kecil dan besar, hasil tangkapan ikan mulai stabil setelah tahun 2050. Pada skenario Greenpeace, daerah yang terdampak oleh cuaca ekstrim, banjir, dan kenaikan permukaan laut meningkatkan perlindungan alami melalui restorasi ekologi dan teknologi rekayasa hijau. Dengan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana, pertanian budidaya dan kondisi pantai terhindar dari kerugian ekonomi yang besar akibat kerusakan oleh adanya perubahan. Di sisi lain, kerusakan terumbu karang yang merupakan aset utama bagi masyarakat pesisir tidak dapat diatasi meskipun ada upaya konservasi. Pada tahun 2030, terumbu karang berkurang secara signifikan dan hanya terumbu karang yang paling tangguh yang akan tersisa di beberapa lokasi. Skenario brown phase adalah dunia yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan perkembangan manusia yang didorong oleh teknologi bahan bakar fosil. Di sini, aturan pertumbuhan ekonomi berada di atas jejak ekologi. Pemerintah berinvestasi dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pembangunan sosial untuk membangun kelas menengah yang kuat yang memicu mesin ekonomi negara. Pada skenario brown phase, manajemen perikanan fokus untuk memperoleh keuntungan yang besar. Nelayan semakin sulit menangkap ikan untuk memenuhi permintaan pasar untuk ikan-ikan dengan harga murah. Langkah-langkah budidaya perikanan kemudian dilakukan sebagai sumber alternatif protein ikan yang terjangkau. Akibatnya, penangkapan ikan sebagai mata pencaharian menurun, tetapi sebagian besar nelayan dapat menemukan pekerjaan di sektor non-perikanan. Pada skenario brown phase, kerjasama antar negara lemah dibandingkan dengan green phase. Pengelolaan tuna yang berkelanjutan dan stok ikan lintas batas lainnya tidak mengalami kemajuan, dan Indonesia akan sulit untuk menegosiasikan kuota tuna yang lebih tinggi di RFNO. Dengan memanfaatkan perlindungan yang lemah di laut lepas, Indonesia kemudian akan memperluas armada penangkapan ikan di laut lepas. Skenario brown phase mengantisipasi ancaman badai destruktif, banjir, dan kenaikan permukaan laut, yaitu dengan melindungi garis pantai dengan struktur rekayasa canggih dan memindahkan seluruh kota ke tempat baru. Penduduk perkotaan merasa aman berada di belakang tembok dan kemudian terus mengembangkan pariwisata, properti mewah, dan pertanian di sepanjang pantai. Namun, karena bahaya cuaca menjadi lebih parah, penduduk pesisir menghadapi kerusakan terhadap properti mereka dan mengalami kerugian finansial.
Terumbu karang yang rapuh oleh tekanan manusia tidak dapat pulih oleh kenaikan temperatur air laut. Pada tahun 2030, Indonesia kehilangan terumbu karang secara signifikan, dan pada tahun 2050, sebagian besar spesies karang mati. Jadi, ini adalah dua dunia kita yang kontras. Greenfish adalah visi pertumbuhan yang berkelanjutan, sedangkan brownfish adalah visi pertumbuhan ekonomi yang cepat yang didorong oleh penggunaan bahan bakar fosil. Bagaimana menurut Anda pekerjaan dan gaya hidup Anda akan terpengaruh di bawah masing-masing dua dunia yang berbeda ini? Lebih penting lagi, apa yang akan Anda lakukan untuk beradaptasi dengan kondisi di dunia ini? Ini adalah pertanyaan yang akan segera kita eksplor dalam pertemuan ini.